Halo, salam hangat untuk semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di MK Globalisasi dan Media. Nah, untuk materi kali ini masih relevan dengan materi-materi terdahulu yang sudah Ibu sampaikan di kelas, di mana pada pertemuan di kelas tempo hari kita sudah membahas mengenai apa itu definisi globalisasi, kemudian bagaimana sejarah globalisasi, kemudian globalisasi itu menyangkut apa saja yang terkait dengan masyarakat ya tentu saja. Nah, bagaimana perubahan masyarakatnya sudah kita pelajari dan kita bahas sampai tuntas. Kemudian globalisasi itu juga mencakup berbagai aspek ya, yang tidak hanya aspek politik tetapi juga hukum, sosial, budaya, geografi dan segala hal termasuk di dalamnya, budaya juga ya. Nah, untuk kali ini materi yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan globalisasi dan tentu saja relevansinya dengan ilmu hubungan internasional itu sendiri ya. Oke. Nah, di dalam studi hubungan internasional, globalisasi itu merupakan fenomena yang memiliki peranan besar dalam perkembangannya. Karena dengan adanya globalisasi tersebut, kajian ilmu hubungan internasional menjadi lebih luas di dalam ruang lingkup global. Nah, Scott tahun 2001 dalam Cemadu ya, tahun 2008 mendefinisikan bahwa globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara maupun non-negara pada skala global, sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh dimensi hubungan sosial yang lebih luas dalam skala internasional. Scott juga berpendapat bahwa globalisasi dapat memiliki beberapa arti, diantaranya adalah internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Nah, sebagai internasionalisasi, globalisasi itu didefinisikan sebagai deskripsi hubungan silang antar negara yang merujuk pada pertumbuhan pertukaran internasional. Sebagai liberalisasi, globalisasi merupakan proses hubungan antar negara tanpa batas dalam rangka menciptakan perekonomian dunia yang lebih terbuka. Nah, kemudian sebagai universalisasi, globalisasi ini sebagai sebuah proses penyebaran objek dan beraneka ragam pengalaman kepada seluruh warga dunia. Kemudian globalisasi sebagai westernisasi itu merupakan proses terjadinya dinamika struktur sosial seperti kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, dan lain-lain yang tersebar di seluruh dunia yang nantinya berdampak pada kebudayaan lokal suatu negara. Nah, sebagai deteritorialisasi, globalisasi ini merupakan rekonfigurasi geografi di mana lokasi, jarak, dan perbatasan teritori kehilangan beberapa pengaruhnya. Ini masih menurut Scott ya di tahun 2001. Nah, globalisasi sebagai suatu proses bukanlah suatu fenomena yang baru, karena pada dasarnya globalisasi itu telah ada sejak berabad-abad lamanya, bahkan sejak sebelum terciptanya teknologi. Ini sudah kita bahas di materi ke-1 dan ke-2 ya. Namun sangat sulit untuk menentukan awal kemunculan globalisasi secara pasti, karena masa atau periodisasi globalisasi banyak menuai perdebatan. Robert dan Kasdun dalam Scott ini juga mengemukakan bahwa pada awal abad lalu, globalisasi muncul seiring ditandai dengan terciptanya alat komunikasi telegraf pada era 1840-an. Kemudian hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, arus globalisasi tersebut diindikasikan semakin berkembang pesat di berbagai negara. Ketika sudah marak ditemukan berbagai macam teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi. Sehingga kemudian perkembangan globalisasi dapat berpengaruh pada bidang politik. Nah, kita lanjutkan. Globalisasi dalam bidang politik tersebut ditandai dengan adanya interaksi-interaksi yang terjadi antara negara satu sama lain yang pada nantinya akan berpengaruh dalam aspek sosial lainnya. Nah, kemudian berdasarkan Smith dan Baylis di tahun 2001 ini terdapat 3 teori dalam globalisasi yang
berkaitan dengan perpolitikan dunia. Di antaranya adalah teori realisme, liberalisme, dan marxisme. Nah, dalam teori realisme ini memiliki pandangan bahwa globalisasi tidak banyak mengubah tatanan politik dunia, karena dalam realitanya globalisasi ini hanya mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi dunia. Kemudian teori liberalisme ini memandang globalisasi sebagai wujud transformasi dari politik dunia yang tidak hanya dijalankan oleh negara. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa negara bukanlah sebagai aktor tunggal dalam politik dunia. Nah, selanjutnya teori Marxisme ini memandang bahwa globalisasi bukan merupakan sesuatu yang baru, melainkan merupakan sebuah tahap akhir perkembangan kapitalisme internasional. Nah, dalam kaitannya dengan kajian studi ilmu hubungan internasional, globalisasi ini menunjukkan bahwa peranan dan pengaruhnya terhadap dunia internasional itu sangatlah penting. Melalui globalisasilah persebaran isu-isu global seperti isu lingkungan dan hak asasi manusia semakin meningkat. Nah, tentunya dengan adanya penyebaran isu-isu tersebut, diharapkan bahwa pemecahan masalah secara bersama-sama oleh beberapa negara atau aktor lain itu juga dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Nah, selain itu, globalisasi menunjukkan bahwa dalam perpolitikan dunia tidak lagi didominasi oleh aktor tunggal, yaitu negara. Akan tetapi, aktor-aktor non-negara lainnya juga ikut berpartisipasi dalam ruang lingkup internasional. Pola kerjanya yang dilaksanakan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional semakin luas dengan adanya globalisasi. Nah, globalisasi itu juga mengakibatkan terbentuknya masyarakat sipil yang global dan demokrasi. Ini masih menurut Scholz juga. Nah, oleh karena itu, dengan pola pikir masyarakat yang lebih demokrasi dan global, masyarakat menjadi tidak takut untuk mengemukakan pendapat dan mulai berpikir kritis tentang kehidupan global dan isu-isu yang ada di dunia. Dengan adanya globalisasi ini mengakibatkan kajian studi ilmu hubungan internasional menjadi lebih kompleks dan tidak mengenal batasan. Apabila pada awal munculnya studi ilmu hubungan internasional ini hanya mempelajari peperangan dan perdamaian yang hanya melibatkan aktor negara saja, di era globalisasi ini, studi ilmu hubungan internasional berkembang hingga mempelajari tentang adanya krisis ekonomi, sosial, dan budaya di dunia internasional. Nah, globalisasi yang terjadi saat ini dan akan terus berkembang selanjutnya tentunya akan mengubah sistem internasional dunia yang dipandang sebagai satu wilayah tunggal dan dalam perspektif global. Nah, karena negara tidak lagi mendominasi dan menjadi satu-satunya aktor dalam sistem internasional, melainkan dipengaruhi oleh aktor non-negara yang berkembang dalam dunia global dan akan mempengaruhi sistem internasional. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi itu jelas membawa pengaruh yang besar pada hubungan internasional. Globalisasi juga dijadikan sebagai objek dalam kajian studi ilmu hubungan internasional yang sangat penting karena dengan globalisasi, hubungan antar negara menjadi sangat mudah dan kompleks seiring dengan hadirnya kemajuan iptek yang pesat. Nah, dengan adanya globalisasi, interaksi antar negara menjadi semakin erat dan berlangsung secara lancar. Nah, walaupun di sisi lainnya, globalisasi juga dapat mengakibatkan hubungan dan interaksi tersebut berjalan tanpa batas, sehingga dapat memungkinkan terjadinya ancaman-ancaman dari luar yang mudah masuk pula. Nah, secara umum ini globalisasi ini merupakan suatu proses di mana dunia dikuasai oleh kemajuan teknologi. Nah, kemudian dampak globalisasi tentunya sangat beraneka ragam, karena pada dasarnya globalisasi ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan. Nah, adapun dampak positif yang harus tetap dipelihara dan dampak negatif yang sebisa mungkin harus tetap dihindari. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana sih pengaruh globalisasi dalam hubungan internasional. Nah, hadirnya era globalisasi ini setidaknya dapat memudahkan transformasi atau sebuah perubahan ya dalam banyak hal antar negara-negara di belahan dunia ini dalam lingkungan internasional.
Nah, globalisasi saat ini menjadikan dunia atau lingkungan internasional seakan-akan berubah menjadi lingkungan kecil yang tanpa batas. Interaksi atau hubungan antar manusia dan negara semakin mudah dilakukan guna menunjang kesepakatan-kesepakatan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, ada 5 konsep yang agar lebih mudah dipahami untuk memahami globalisasi itu sendiri. Nah, dengan globalisasi ini dapat meningkatkan hubungan internasional. Ketergantungan di antara negara akan semakin meningkat sehingga akan tercipta hubungan yang intens antar negara untuk memenuhi kebutuhannya. Globalisasi ini sebagai liberalisasi, yaitu menurunnya batas-batas antar negara. Hal ini dapat terlihat pada AFTA ya, di mana tercipta interaksi perdagangan yang lebih bebas di antara anggotanya, tidak terikat lagi oleh batas negara. Kemudian globalisasi sebagai universalisasi ya, gitu ya. Ulang ya, globalisasi sebagai universalisasi. Universalisasi ini dapat dipahami sebagai suatu peristiwa yang bersifat atau berskala lokal, namun dapat berdampak ke seluruh dunia. Contohnya adalah krisis finansial di Amerika Serikat yang membawa dampak ke banyak negara di belahan dunia. Kemudian globalisasi sebagai westernisasi, yaitu berkembangnya budaya barat. Globalisasi akan membuat percampuran budaya terjadi. Banyak masyarakat yang meniru budaya barat yang tentunya budaya tersebut sangat bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian globalisasi sebagai deteritorialisasi atau suprateritorialisasi, yaitu penyusunan kembali geografi agar ruang sosial tidak lebih panjang pemetaannya dalam pengertian tempat, jarak, dan batas-batas wilayah. Walaupun terdapat perbedaan secara substansial, tetapi di dalamnya telah menunjukkan bahwa batas-batas wilayah, ekonomi, sosial, politik, dan budaya tidak dapat menahan laju globalisasi. Globalisasi telah merasuk ke dalam elemen kehidupan dengan dampak yang berbeda-beda. Dari segi ekonomi, globalisasi muncul sebagai pasar bebas terjadi. Kemudian perdagangan antar negara semakin marak. Investasi berkembang, institusi keuangan banyak bermunculan. Dan interaksi pada institusi-institusi keuangan tersebut sudah tidak terikat oleh negara. Kemudian tidak jarang suatu institusi keuangan ini dapat mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan negara. Bahkan ada juga institusi internasional ya yang mempunyai kekuatan sangat besar sehingga negara seakan tunduk pada institusi tersebut. Nah, hubungan internasional ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara termasuk peran sejumlah negara. Kemudian organisasi antar pemerintah atau internasional, government organization, NGO ya, organisasi non pemerintah atau international non government organization, dan perusahaan multinasional atau MNC. Nah, HI merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena keduanya berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negara-negara tertentu. Nah, HI ini sering dianggap sebagai cabang ilmu politik khususnya setelah tata nama UNESCO tahun 1988, yang nama pihak akademia lebih suka menganggapnya sebagai suatu bidang studi interdisipliner. Nah, ada perbedaan jika dibandingkan dengan ilmu politik. HI ini menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ilmu politik, sejarah, hukum internasional, filsafat ya, geografi, sosial, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi, studi gender, dan ilmu budaya atau kulturologi. Nah, HI mencakup rentang isu yang luas termasuk globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, keuangan global, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia, intervensionisme asing, dan hak asasi manusia. Nah, hubungan internasional pada masa lalu itu berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global.
tetapi masih bertitik berat pada hubungan politik yang lazim disebut sebagai high politics. Nah, sedangkan hubungan internasional sekarang selain tidak hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara. Nah, selain mengkaji hubungan politik ini juga HI juga mencakup sekelompok kajian lainnya tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara dan selatan, keterbelakangan, perusahaan transnasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ruang lingkup yang dikaji oleh ilmu hubungan internasional menjadi lebih luas dengan mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, batasannya adalah bahwa hubungan internasional mengkaji hal-hal atau aspek-aspek tersebut dari segi keterhubungan global atau global connection yang non-domestik yang melintasi batas wilayah masing-masing entitas negara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Indonesia, globalisasi, dan hubungan internasional. Negara Indonesia merupakan negara multikultural yang begitu kaya akan kebudayaan, ras, dan agama. Kemudian negara yang heterogen ini seharusnya menjadi kelebihan tersendiri bagi Indonesia dibanding negara lainnya dengan berasaskan atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dapat bersatu di bawah satu pemerintahan dengan beragam perbedaan yang ada. Nah, di zaman modern ini, di mana zaman yang menganggap ideologi telah mati dan ketinggalan zaman, akan tetapi nasionalisme itu sendiri adalah sebuah ideologi. Maka dari itu membicarakan perihal nasionalisme dianggap sudah ketinggalan zaman karena ideologi bangsa ini benar-benar telah dikubur rapat. Sehingga potensi dari anak bangsa yang bersinar seperti dahulu para pemuda-pemuda pendiri bangsa ini sulit sekali kita temukan di zaman sekarang tuh ya. Seperti sebuah fenomena ya, tapi diharapkan dalam perkembangannya tidak seperti itu ya. Nah, di Indonesia, globalisasi ini merupakan hal yang sangat terlihat bahkan dengan kita dengan mata kepala kita sendirian. Kita dapat melihat langsung bagaimana frekuensi penggunaan internet di Indonesia yang tinggi dan digunakan oleh semua kalangan dalam hampir setiap waktu. Lalu kita pun dapat melihat di kehidupan sehari-hari bagaimana pelajar menggunakan internet atau bantuan teknologi lain dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Kemudian jika kita kaitkan dengan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era globalisasi ini, setidaknya kita perlu melihat juga pengertian politik luar negeri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang hubungan luar negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam hukum menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Nah, bebas itu berarti bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia. Aktif berarti ikut memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Nah, terkait hal di atas, di era globalisasi ini kita semua dan dunia pun dapat mengetahui bagaimana sih peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Bangsa Indonesia terbuka dalam menjalin kerjasama dan terlibat dalam berbagai organisasi. Hubungan yang dijalin Indonesia bersifat antar negara ya, bilateral dan banyak negara atau yang kita kenal dengan multilateral. Nah, meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional ini dapat dalam menciptakan perdamaian dunia serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional, mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Ini merupakan sasaran dalam hubungan internasional di era globalisasi bagi negara Indonesia.
Nah, arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan. Program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia ini dengan tujuan misalnya meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional, dan lebih memperkuat kinerja diplomasi Indonesia. Nah, program peningkatan kerjasama internasional dengan tujuan memanfaatkan secara lebih optimal yang ada pada forum-forum kerjasama internasional ini, terutama melalui kerjasama ASEAN, APEC, dan kerjasama multilateral lainnya dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia. Kemudian program penegasan komitmen perdamaian dunia dengan tujuan menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlakuan dan perumusan aturan-aturan serta hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, serta menentang unilateralisme atau doktrin, kemudian agresi dan penggunaan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pengaruh globalisasi dalam hubungan internasional. Nah, globalisasi yang terjadi pada saat ini telah membawa implikasi yang positif dan negatif ya, baik dan buruk bagi kehidupan. Nah, implikasi yang buruk ini dapat kita lihat diantaranya adalah adanya fakta bahwa ternyata proses globalisasi yang semula diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat, ini justru berakibat sebaliknya, di mana banyak negara-negara mengalami keterpurukan ekonomi. Nah, hal ini disebabkan karena globalisasi ini menciptakan liberalisasi ekonomi sehingga memaksa negara untuk mampu bersaing dan mensejajarkan dirinya dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Ketidakmampuan bersaing dapat mengakibatkan industri lokal suatu negara ini tidak berkembang dan pada akhirnya makin memperburuk kondisi perekonomian negara tersebut. Nah, dampak-dampak negatif dari globalisasi terutama bagi negara yang perekonomiannya ini tidak cukup stabil memaksa mereka untuk mencari jalan keluar dalam menanggulangi defisit anggaran negara. Nah, dari sinilah kemudian muncul pemikiran mengenai privatisasi aset-aset negara, di mana privatisasi ini dianggap dapat mengembalikan kestabilan suatu perekonomian negara. Namun di samping itu ada anggapan bahwa privatisasi tersebut nantinya akan dapat mengikis kedaulatan suatu negara. Nah, sebagai aspek positif tentu banyak yang sudah kita bahas di dalam kelas. Nah, namun pada konten ini Ibu tutup dengan sebuah statement bahwa globalisasi ini saat ini menjadi suatu hal yang penting dalam hubungan internasional. Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek dalam hubungan internasional, mulai dari ekonomi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, hingga budaya. Oke, sampai di sini dulu materi Ibu dalam konten digital ini. Kita berjumpa lagi dalam materi lain, baik di kelas maupun dalam konten digital yang lain. Oke, terima kasih.